Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Zuhur Musola FMIPA yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat keimanan, yang nikmat keimanan itu tidak bisa kita ganti dengan nikmat apapun, termasuk harta dan nikmat duniawi yang lain. Salawat serta salam insya Allah semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah semoga selalu kita jadikan teladan dalam menjalani hidup ini, dan semoga kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperoleh syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah Zuhur Musola FMIPA, dalam hidup kita perlu menyadari bahwa hidup kita itu siklus ya. Jadi sebagaimana harian kita punya siang dan malam, sebagaimana juga manusia kita, hati kita juga pasti mengalami siklus bad mood dan juga moodnya sedang baik, seperti itu. Nah, karena hidup ini siklus seperti itu, tentu ada sesuatu yang harus kita sikapi. Dalam hal ini yang akan kita pelajari siang ini bersama, yaitu terkait sabar dan syukur. Pada hakikatnya sebenarnya sabar dan syukur itu adalah watak orang bertakwa yang tidak bisa dipisahkan. Tidak ada orang sabar nggak syukur, juga nggak ada orang syukur nggak sabar, seperti itu. Nah, mengutip dari Al-Quran surat Al-Baqarah, ayatnya saya lupa, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya, dan akan kami uji kamu, sebagian kamu, dengan kekurangan dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, rasa kekurangan harta, kekurangan jiwa, atau mungkin bisa kita artikan penyakit, dan juga kekurangan buah-buahan atau makanan yang kita sukai. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang sabar itu? Yaitu jika menerima musibah dari Allah, dia berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kelak kami akan kembali kepadanya. Sehingga di sini sebenarnya adalah sabar itu menerima, syukur itu juga sebenarnya menerima. Cuman sabar itu menerima ketika hal-hal itu berlawan dengan hawa nafsu kita, sedangkan syukur itu menerima ketika, atau menyadari ketika hal-hal yang menyenangkan itu sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Kita mungkin yang suka bakso ya, bersyukur alhamdulillah bakso, tapi yang nggak suka bakso, dapat bakso itu musibah, kan seperti itu. Sehingga walaupun wujud lahiriahnya sama-sama memperoleh makanan berupa bakso tadi, tapi cara mensikapinya bisa berbeda pula. Sehingga di sini sabar dan syukur itu tidak bisa dipisahkan, karena orang yang sabar menerima hal yang tidak dia senangi, sebenarnya di satu sisi dia juga berusaha bersyukur, karena dia punya prinsip innalillahi, kita semua milik Allah. Karena kita semua milik Allah, pasti semua yang datang ke kita juga dari Allah, dan kalau yang datang itu dari Allah, pasti tidak ada yang tidak baik. Sehingga ketika kita menerima musibah, kita bersabar ya, dan sambil husnudon akan ada kebaikan di balik semua ini. Dan ketika kita menerima hal yang menyenangkan ya, kita tidak boleh lupa diri dengan mengatakan, ah ini karena usahaku, ini karena
saya lulus ini karena saya telah belajar keras. Padahal kita ingat di pembukaan UUD 45 juga, mungkin Bapak Ibu masih ingat, atas berkat rahmat Allah dan dengan didorong keinginan luhur, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya bukan atas dasar strategi perang yang bagus, bukan atas dasar bambu runcing, bukan atas dasar yang lain-lain, tapi atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga di sini sebenarnya semua permasalahan hidup ini adalah muncul karena kesalahan sikap manusia sebenarnya, ya. Ada hal-hal yang tidak sebenarnya bukan masalah, tapi bisa menjadi masalah karena salah cara pandang kita, atau hal-hal yang masalahnya sebenarnya sepele, tapi karena cara pandang kita yang keliru, kita jadi menganggap masalah itu besar. Sebagai contoh, misalnya ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tentu dari sudut pandang manusia biasa itu musibah yang sangat besar. Namun diriwayatkan bahwa Nabi Ibrahim belum pernah mengalami kenikmatan sebagaimana beliau nikmatnya di dalam api itu. Beliau malah merasa sejuk kedinginan. Contoh lain, Nabi Musa diperintahkan untuk pukulkan dengan tongkatmu lautan itu. Allah tidak ngasih tahu Musa, nanti kamu pukul aja, nanti lautnya tak belah, kamu lewat Firaun tak tenggelamin. Tidak seperti itu. Kalau kita di posisi Nabi Musa, kita bisa bertanya, kalau diperintah seperti itu, kita ikuti enggak ya? Nah, mungkin jawaban kita ikuti, karena kita sudah tahu endingnya. Oh, nanti mau kelelep ini, kan seperti itu. Tapi kan Nabi Musa nggak dikasih tahu. Tapi yang Nabi Musa yakin adalah beliau yakin Allah akan menolongnya. Beliau dengan perintah Allah cukup sami'na wa ata'na, tidak sami'na wa tak pikirna wa, nah seperti itu. Karena beliau yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya, seperti itu. Nah, saya kemarin beberapa waktu yang lalu membaca sebuah cerita tentang pengalaman hidup seseorang, ya, terkait dengan syukur dan sabar ini di sebuah blog di internet. Dia memiliki semua hal yang sudah diinginkan semua orang. Istri punya, anak punya, keluarga punya, pekerjaan punya, penghasilan punya. Namun dia merasa tidak bahagia. Dia merasa istrinya tiap hari uring-uringan. Nah, mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama. Atau anaknya juga rewel tiap pagi, seperti itu. Berangkat ke kantor, situasi jalanan seperti itu. Kita tahu sendiri di masa rush hour, jam sibuk, seperti apa orang naik motor itu. Kemudian di tempat kerja dia juga dimarahi bosnya, dimarahi habis-habisan, hingga dia pada satu titik, saya kok pengen mati saja. Nah, sampai titik seperti itu. Kemudian dia berkonsultasi ke seorang guru rohani, seperti itu, ya. Dia bilang, guru, saya pengen mati saja, dunia ini nggak enak sekali ternyata. Kemudian kenapa begitu? Dia ceritakan segala keluh kesahnya. Nggak dipikirkan ulang, Mas. Tidak, saya sudah yakin, seperti itu. Akhirnya guru itu memberi sebuah segelas air. Dia bilang, minumlah setengah gelas air ini di pagi hari esok hari, malamnya kamu minum sisanya, kamu akan mati besoknya. Ya guru, dia ngikut saja karena sudah putus asa dengan kehidupannya. Besok pagi bangun subuh dia minum sesuai instruksi separuh gelas air itu, dan dia berkata kepada dirinya, ini hari terakhirku. Hari terakhirku ya harus tak buat sebaik mungkin lah, ya. Kan sama seperti kita kalau mau perpisahan, kita buat kesan tuh yang baik. Nah, dia di situ bersikap berbeda. Anaknya yang walaupun rewel, dia berusaha sayangi, dia syukuri keadaan itu, sabari keadaan itu. Istrinya yang walaupun ngomel-ngomel, tetap dia sayangi. Sebelum berangkat kerja dia salaman dan peluk dulu, seperti itu. Dia berusaha memaklumi kondisi jalan yang memang sibuk seperti itu, dan di kantor dia juga
berusaha memaklumi orang yang memarahi dia dan mendoakannya. Hingga ketika sore hari sudah waktunya dia mau mati, bahasanya seperti itu ya, dia mulai berkata, loh, aku sudah nggak bosan hidup lagi. Dia merasa belum pernah saya merasa hidup seenak hari ini. Akhirnya dia menemui gurunya itu, guru, saya nggak mau jadi mati, seperti itu. Gurunya bilang, oh ya udah, air itu buang saja, wong itu cuma air putih biasa kok sebenarnya. Lalu maksud guru apa? Karena biasanya orang yang putus asa seperti itu adalah orang yang tidak menghargai kehidupannya. Dia tidak mensyukurinya, dia juga tidak bersabar dengan yang datang kepadanya. Salah satu-satunya obatnya adalah ngasih tahu bahwa besok kamu mau mati loh. Nah, dengan demikian dia jadi timbul ingin membuat kesan yang baik seperti itu. Nah, hakikatnya umur manusia tidak ada yang tahu, tidak ada yang menjamin kita nanti sore, besok pagi atau kapan tidak jatah kita di dunia ini akan sampai kapan. Sehingga belajar dari peristiwa tersebut, nah, sebaiknya kita juga bersikap yang baik sehari-hari, karena hal itu terkait jatah waktu itu memang tidak diberitahukan kepada siapapun. Maka di bulan Ramadan ini mari kita jadikan momentum untuk kita memperbaiki diri. Hal-hal yang kita dengarkan selama kultum di sini maupun di mushola di rumah kita berikan juga ke anak kita. Buat yang belum punya anak ya ke istrinya, buat yang belum punya istri ya ke saudaranya, yang nggak punya saudara ya ke dirinya sendiri, seperti itu. Oke, semoga kita tidak jadi orang baik hanya saat Ramadan saja, tapi sesudah Ramadan 11 bulan sisanya juga hal itu masih membekas ke diri kita, sehingga Ramadan ke depan tidak hanya tambal sulam tapi bisa merajut sesuatu yang lebih besar lagi, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qul qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.